Halo semuanya, selamat datang di Teman Santai IPS. Tempatnya kita bahas segala hal tentang manusia, masyarakat, dan dunia tanpa bikin pusing. Bareng Ruli Sensei selama beberapa menit ke depan, kita bakal bedah materi IPS jadi obrolan yang ringan, seru, tapi tetap bikin kamu makin insightful. Tadi pas bangun tidur, apa hal pertama yang kalian lakukan? Kemungkinan besar cek HP kan ya? Nah, sadar gak sih kalau kebiasaan itu beda banget sama orang tua kita dulu? Kenapa sih dunia kita berubah terus? Apa yang membuat kita ikut berubah? Hari ini Ruli Sensei mau ngajak kalian ngobrolin tentang perubahan sosial. Jadi, cari posisi duduk yang nyaman dan yuk kita mulai obrolannya. Perubahan sosial itu intinya adalah pergeseran cara hidup kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, sampai cara kita berpikir. Dulu kalau mau ngasih kabar ke saudara yang jauh, kita harus nulis surat, beli perangko, dan nunggu berminggu-minggu. Sekarang, tinggal video call dan selesai. Menurut hasil Ruli Sensei belajar, perubahan ini terjadi karena masyarakat itu bersifat dinamis, alias gak bisa diam. Kita selalu pengen sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Nah, sebelum kita lanjut, Ruli Sensei mau tanya nih, coba ingat-ingat satu hal yang dulu sering kamu lakukan bareng teman atau keluarga, tapi sekarang udah gak lagi gara-gara teknologi. Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Kenapa sih kita berubah? Ada yang berubah karena terpaksa, ada yang karena pengen. Faktor pertama, adanya penemuan baru. Internet dan smartphone itu benar-benar mengubah struktur sosial kita. Kedua, karena perubahan lingkungan fisik. Misalnya ada bencana alam, orang harus pindah rumah. Cara hidup mereka pun otomatis berubah. Ketiga, pengaruh budaya luar. Jujur deh, siapa di sini yang gaya bicaranya atau gaya berpakaiannya terpengaruh konten di TikTok? Itu adalah bagian dari perubahan sosial. Tapi perubahan itu nggak selalu lancar. Ada yang namanya culture shock atau kaget budaya, di mana kita ngerasa asing sama budaya karena perubahan yang terlalu cepat. Perubahan sosial itu ada dua sisi. Sisi positifnya, hidup jadi lebih gampang. Contohnya, kita bisa belajar apa saja lewat YouTube. Tapi sisi negatifnya, salah satunya lunturnya nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dulu kalau ketemu orang tua di jalan, kita bungkuk dan salim. Sekarang mungkin banyak yang cuma lewat aja, bahkan sambil main HP. Nah, di sini peran kita sebagai generasi cerdas, kita boleh ikut berubah mengikuti zaman, tapi jangan sampai kehilangan akar atau budaya sopan santun kita. Ngomongin soal perubahan budaya, menurut kalian tren apa sih yang sekarang lagi high banget, tapi sebenarnya menurut kalian aneh atau nggak masuk akal? Ternyata perubahan sosial itu bukan cuma materi di buku paket, tapi nyata kita alami setiap hari. Terima kasih banyak yang sudah menemani Ruli Sensei dan sudah berbagi cerita di kolom komentar. Semoga obrolan kita hari ini bikin kamu lebih peka sama lingkungan sekitar dan siap menghadapi perubahan apapun di masa depan. Ingat, satu-satunya yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi jangan takut berubah, pastikan saja perubahan ke arah yang lebih baik. Ruli Sensei pamit dulu, sampai ketemu di episode Teman Santai IPS selanjutnya. Stay relaxed, stay curious, and see ya!